Kalau kita membaca apa ya perkembangan UMKM sebenarnya dan ekonomi nasional, eh, yang mendongkrak atau salah satu kontribusi tingkatnya ekonomi nasional itu adalah UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami di podcast Duo Polaris. Ya, ada saya Bro Hairi dan juga Bro Andi di acara Polaris Podcast Pelatihan dan Inspirasi. Bisa dijelaskan lagi Bro Andi apa itu? Ya, ini adalah konten untuk kamu-kamu semua yang butuh inspirasi, yang membutuhkan semangat dan juga butuh informasi lebih jauh tentang kepemudaan, semangat kerja dan sebagainya, hal-hal yang berkembang saat sekarang ini. Ya, benar sekali. Buat kawan-kawan yang belum untuk mengikuti channel kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya. Iya. Oke, sekarang Bro Andi kita tamu spesial lagi ya. Ya. Jadi tiap saat ini tamu kita spesial terus Bro Andi ya. Spesial. Iya. Pakai 2 telur. Iya. Ya, gimana Bro Andi ya? Ya, jadi kita berada di sebuah kafe yang cukup luas dan cukup nyaman. Ya, dan juga kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Beliau, banyak. ya, nama beliau adalah Muhammad Yani Piliang. Piliang. Iya, insyaallah. Ini punya background yang luar biasa. Sedikit saya jelasin ya. Beliau seorang pemuda yang aktif dalam di bagian kepemudaan di sebuah organisasi. Sebelumnya juga adalah mantan ketua kami komisariat ITM. Masya Allah, siap-siap. Dan juga ada untuk menopang itu semua, bisnisnya juga ada loh. Ih, ada lagi bisnisnya Bro Andi ya. Sedikit Masya kita Allah. singgung-singgung ya, kan? Siap. Oke. Mulailah kita ya. Iya, oke. Siap, terima Ya, kasih Bang Yani. Terima kasih Bang Yani. Bang Yani, Gimana terima kasih kabarnya? banyak. Alhamdulillah. Siap Bang ya. Sehat-sehat anak muda lah. Siap. Terima kasih mau ikut dan gabung dalam event kami, acara kami. Sama-sama, terima kasih atas undangannya. Iya. Jadi dia dari sore yang cerah ini kami ingin mengetahui nih, Abang kira-kira kami ini sebagai orang yang masih muda juga punya semangat ya, tentunya ya kan. Abang yang sudah jauh lebih berpengalaman puluhan tahun ini. Ampun, ya kan? ampun. Susah nyari beliau nih. Susah nih ya Bro Andi ya. Iya, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah. Bersembunyi kita. Ya, gimana sih kira-kira Bang aktivitas sekarang ini? Ya, alhamdulillah ya ada beberapa aktivitas yang kita lalui. Pertama kita tadi disampaikan oleh Bung Andi bahwasanya saya juga salah satu pengurus dalam partai baru yang pada 2000 sampai 2001 itu kita sebagai sekretaris Partai Gelora Indonesia, dan kita juga dalam posisi sekretaris mampu dan berhasil mendampingi dan mengantarkan Bapak Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution itu menjadi Wali Kota Medan, karena pada tahun 2020 kemarin pas pilkada serentak itu kita bagian daripada partai yang mendukung beliau menjadi Wali Kota Medan, dan kita berhasil dan bersama partai-partai koalisi menghantarkan beliau menjadi Wali Kota Medan, dan sekarang lagi menjabat sudah 2 tahun. Ya, setelah pilkada itu ya terjadi sedikit kekosongan ya, atau butuh SDM baru mungkin di wilayah. Saya juga ditarik ke wilayah setelah itu menjadi ketua bidang komunikasi dan jaringan di wilayah Sumatera Utara Partai Gelora. Jadi saat ini kita bagaimana mentransformasi ya informasi gagasan ide Bang. yang ada di Partai Gelora ini kepada masyarakat melalui komunikasi kita ke publik, dan juga mengembangkan jaringan kita, mentransformasi ide itu kepada jaringan-jaringan yang ada, termasuk itulah jaringan ini kepemudaan, Jaringan kepemudaan ya, lembaga dan seterusnya. Itulah menjadi tugas. Ya, daripada bidang yang kita bawahi seperti itu. Luar biasa ya. Terus kalau dari backgroundnya sendiri Bang,
kok bisa kok tertarik di bidang kepemudaan? Kenapa nggak musik? Kenapa nggak apa ya? Bisnis? Tentu ya kan. Iya. Karena kalau kita bawa kepada bidang ke seni dan musik, saya nggak cocok karena Nggak cocok. muka saya melokonis. Melankolis. Melo kali gitu. Nanti buat lagu itu yang sedih-sedih nanti. Ini total. Melo total gitu. Jadi kita nggak mau lah. Kalau kita fokusnya di pada musik, kita mau jadi ya tetap selalu muda. Berbicara tentang kepemudaan, kita akan Iya. menjadi selalu muda gitu. Siap. Dari background abang, ada nggak misal dari keluarga yang juga punya niat atau hobi yang sama di kepemudaan? Saya lahir besar di Kampung Baru, di sini dekat, Oh. itu di Pasar Senen, Kecamatan Medan Maimun. Itu kita daerah pinggiran Sungai Deli. Jadi dari saya kecil dan sebelum-sebelumnya itu memang biasa kalau orang yang tinggal di wilayah lembah itu komunitas jaringan persahabatan pergaulan itu hanya sekitaran mereka saja. mereka saja. Itu sudah menjadi suatu karakter sosial ya, karakter sosial masyarakat yang berada di dalam wilayah lembah gitu ya. Dia tidak jarang sekali mereka itu yang mengakses jaringan itu keluar Ya benar-benar. selain daripada wilayah mereka. Jadi unik ya, mereka yang pada tinggal di wilayah lembah itu nikah satu sama lain tuh ya itu juga. Oh, gitu ya. Nah, itu dulu zaman Itu dulu. dulu ya. Nah, Jadi nikah ya kan di mana mertua tuh rumahnya? itu rumahnya Kakek kan? mana? Kakek sono gitu. Nah, tujuh. Jadi biasanya dalam wilayah mereka yang mukim di pada wilayah lembah itu 70-80% itu keluarga. Karena lu lagi ya seperti itu. Nah, jadi karena dalam kondisi karakter masyarakat yang bermukim di lembah itu mereka jarang mendapat keluar. kan? Jadi memang wilayah tempat kita itu sedikit sekali yang mereka itu memiliki pengalaman dalam kepemudaan di luar dari Di luar mereka. Iya. Itu bisa kita hitung. Jadi ya saya lah di keluarga itu Ya. yang aktif di dalam Sebagai- organisasi Jadi kepemudaan. ini adalah awalnya memang inisiatif sendiri. Ya inisiatif Dorongannya, tidak. Ya. Artinya ini ya ketertarikan Ya. ketika kita menjadi aktivis kampus dulu. Oh, Ya gitu. kan. Saya di kampus waktu di ITM dulu saya itu pernah menjabat menjadi ketua komisariat kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, komisariat ITM. Itu tahun 2004-2005 kalau nggak salah saya, atau 2005-2006 lupa saya, sekitar situlah. Nah, jadi situlah artinya ternyata asik gitu kita Iya. berorganisasi. Iya. Sampai dalam keasikan kita berorganisasi kita hampir terlalaikan dalam tuntutan akademik gitu. Biasa. Karena Itu biasa itu bang ya. Itu Seharusnya biasa. nggak boleh itu. gitu ya. Itu biasa itu memang Tapi ya. jangan ditiru ya, Aktif, Pak. tapi jangan ditiru bang ya. Iya, artinya kita menikmatin itu satu hal yang positif ketika kita aktif dalam organisasi itu adalah kita memiliki jaringan yang luas yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak aktif dalam organisasi. Gitu. Saya tidak bisa menyangka, saya tidak bisa nggak pernah terfikirkan saya bisa terkoneksi dengan ketika pilkada itu bisa mengusung menantunya presiden Iya. pilkada. Kalau itu tidak berawal dari kita keaktifan Aktifan. organisasi. Artinya inilah bagi teman-teman anak-anak muda milenial aktif di organisasi dimanapun yang sesuai dengan passion Anda masing-masing. Artinya kita tidak boleh melewatkan memang dari sisi pendidikan kita, kuliah Kuliah ataupun tetap. sekolah nggak ada masalah. Tetap Ya, Itu tetapi harus ada menjadi perhatian. salah satu yang penting situ organisasi. organisasi. Organisasi apapun itu sesuai yang diinginkan. Iya, sesuai dengan passionnya. Sesuai Dia passionnya mau bang ya. ikut. Iya benar. Dia mau aktif di organisasi kesenian silakan. Hmm. Saya Atau karena mungkin nggak olahraga punya- bang ya. Iya. olahraga silakan. Silakan. Kan saya tidak punya ya ketertarikan dalam seni karena saya orangnya ya agak sedikit pemalu. Hmm. Kalau orang seni ini kan Ya.
urat malunya nggak ada gitu. Iya, Artinya iya. dicopot gitu. Yang penting Nah, tapi Bang, Abang dia bisa berakting jadi orang gila, iya, dia benar. bisa berakting menjadi orang yang sesuai dengan tuntutan dan karakter. cuman ini agak kontradiktif juga nih Iya, Bro Andi. katanya pemalu. Kan malu tapi Bisa jadi tim sukses. bisa tim sukses, kemudian aktivis di di partai ya, kemudian mengusung lagi. Iya. Itu kan Nggak boleh malu-malu, Iya, kan? itu urat malunya harus nggak ada tuh Bang. Ini Iya. kontradiktif nih Bang Yani nih. Perlu Artinya tanda Gimana nih, petik Bang? kemaluan. Tanda- Malu itu adalah kita membuat suatu action yang itu bukan bagian daripada karakter kita. Misalnya kita dituntut menjadi orang gila dalam suatu acting gitu ya, atau kita dituntut menjadi orang yang di luar dari yang bukan aku yang loh bukan gitu kita. ya. Nah, tapi beda kalau kita dalam organisasi. Ini adalah didikan dari proses organisasi itu. Saya teringat ketika kali ya dulu saya tuh salah satu orang yang atau awalun atau orang yang pertama kali atau yang membesarkan partai PKS itu di Kecamatan Medan Maimun. Ada berapa orang ya, saya juga bagian daripada awalunnya itu. Itu ketika saya menjadi pengurus kelurahan, ketua kelurahan awal-awal itu Kampung Baru, saya bicara di depan rapat itu menggeletar. Apalagi di situ ada akhwat. Iya. Oh, apalagi Pak. Menggeletar. Ada Gitu. menggeletar. Kan itu lanjang atau udah nikah? Masih lanjang lagi kan? Masih lanjang. Hasil aja ya. Proses di pendidikan, proses kebiasaan dalam organisasi itu membuat kita itu ternyata kita pede dalam menyampaikan ide, gagasan dan program yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita dalam organisasi itulah kita diajari bagaimana Diajari, Bang, manajemen ya. organisasi, manajemen sidang, bagaimana public body language, kemudian public speaking, dan seterusnya. Ini proses perjalanan waktu yang mengantarkan kita itu menjadi suatu biasa dalam berbicara, menyampaikan misi dan misi kita itu. Itu kan dalam proses Jadi, nih Bang. Namanya bukan, proses. tidak ada kaitan dengan malu gitu. Iya, benar-benar. Ini kan butuh proses juga ya Bang ya. Tanpa ada wadah tentu kita nggak akan bisa melakukan itu. Ya. Iya. Nah, jadi proses itu juga cukup panjang ya Bang ya. Iya. Kesalahan pasti ada. Pasti Kesalahan ada. ngomong, Iya. kesalahan keputusan, Pasti kesalahan koordinasi, ya kan? Pasti ya. Mengelola orang beda-beda ya Bang ya. Beda. Isi kepala Isi beda-beda. kepala beda-beda. Gitu. Nah, bagaimana Abang bisa membentuk sebuah konsep untuk mereka bisa ikut dan percaya apa kata Abang? Ya. Ya artinya pertama kita memahami dulu. Arti pemahaman itu yang penting pertama. Artinya apa yang menjadi ide kita, gagasan kita, pemikiran kita, dan program kita itu kita pahami. Setelah kita paham, kita akan tahu kemana kita bawa arah pemahaman ini. Ya. Kita harus paham ini dulu ya, Ya, berarti semuanya ya, harus diawali dengan informasi. pemahaman. Pemahaman. Gitu. Apa yang Informasi, ingin ya. Iya. dibawakan materi. Jadi kita paham, kita akan gampang. Misalnya Bung Andi, saya belum pernah kenal. Ya. Saya memahami kalau dalam dunia marketing itu saya memahami product knowledge. Bagaimana Bung Andi ini bisa membeli ide saya, ya kan? Saya mau jual ide nih. Kalau kita ingin menjual sesuatu barang, kita harus mengetahui namanya product knowledge. Iya, benar. Benar nggak? Benar. Ya. Kalau kita nggak memahami namanya product knowledge, kita nggak akan bisa ngomong. Misalnya ini ada pipet, mau nggak beli pipet saya? Gimana, mau nggak beli? Nggak tahu saya, nggak mau pasti. Saya nggak mau karena kita belum menerangkan fitur-fitur yang ada Ya. pipet ini. Benar. Pipetnya seperti ini, gunaannya ini dan seterusnya. Artinya product knowledge itu perlu, pemahaman itu perlu, sehingga kita bisa meyakini orang ketika kita presentasi menyampaikan tentang ide dan gagasan kita. Jadi ketika kita memahami dan masuk ke hati dan logika pemikiran dia, maka lebih gampang untuk diterima. Benar sekali, Ini benar. kan memahamkan ke masyarakat nih Bang. Bagaimana memahamkan ke tim sendiri untuk bisa ikut konsep Abang? Ya kita informasi, kita harus bagi informasi dong sama dengan tim di partaian atau organisasi tersebut. Membentuk tim yang kuat, membentuk tim yang solid untuk bisa meraup
simpati masyarakat apa sih saran? Ya, sebenarnya dalam membentuk soliditas itu Iya. adalah kita sering ketemu aja. Sering Sering ketemu ketemu. aja ya. Frekuensi Pertemuan. pertemuan itu Frekuensi, ya. ditingkatkan. Karena ketika kita sering bertemu, itu akan terbangun. Kalau istilah saya itu taliful qulub. Nah, Artinya penyatuan hati-hati gitu. Hati kita dan satu sama lain tuh ya. menyatu gitu. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Iya, benar. Ya. Jadi bayangkan Rasulullah SAW itu ketika sholat jamaah selesai, dia tuh assalamualaikum, dia balik ke belakang. Balik ke belakang. Dia tahu siapa tuh sahabatnya Yang yang nggak ikut ikut sholat. yang ikut sholat dan siapa yang nggak ikut sholat. Benar, benar. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena intensitas frekuensi pertemuan itu sering. Nah, itulah terbentuk namanya soliditas. Jadi kalau misalnya kita jarang ketemu, jarang itu akan muncul sangka negatif yang tidak bisa kita pahami dan susah kalau kita tidak memberikan suatu klarifikasi dan seterusnya, itu akan menjadi suatu goncangan dalam satu organisasi. Nah, seperti itu. Jadi berapa lama abang di partai A itu? Partai A cukup lama ya. Cukup lama. Lebih dari separuh usia saya. Kemudian hijrah ke partai B. B, benar. Hijrah Di partai B. Saya bukan nanya kenapa hijrah, bukan. Tapi ini kan tim baru lagi nih. Atau tim baru caplokan dari kawan-kawan sebelumnya. Apakah seperti itu? Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya memang ya yang menggerakkan awal-awal partai B ini adalah orang-orang yang keluar dari partai A. Nah, kemudian kita tidak memberikan kita memberikan ruang kepada mereka yang baru. Ibarat kita tuh kita muhajirin, mereka ansor. Oh ya, muhajirin ansor gitu. Iya. Nah, di sini dipersaudarakan seperti itu. Artinya dalam menyusun suatu struktur juga kita akan berikan ruang-ruang yang cukup lebar, luas kepada mereka yang baru, yang kita katakan sebagai mereka itu adalah kaum ansor. Nah, sebagaimana yang dibangun ketika Rasulullah SAW itu hijrah, itu kan dipersatukan antara kaum ansor dan kaum muhajirin, dipersaudarakan. Nah, kita memberikan suatu ruang kepada mereka masuk dalam struktur yang strategis juga. Nah, baru bagaimana kita meracik bersama ke depannya partai ini seperti itu, menjadi masakan yang lezat gitu. Subhanallah. Luar biasa, keren banget nih pembicaraan pada sore hari ini. Ya. Jadi ini akhirnya ya memang bukan kita tujuan dari sebuah partai itu memang bukan hanya sekedar mendukung, tapi bagaimana mengimplementasikan ide dan gagasan menjadi program kerja kan kepada orang yang didukung. Iya. Sampai sekarang ya, apakah abang secara khusus nih dengan yang didukung itu ya kan masih terjalin dengan baikkah atau ya sekedar ya dulu udahlah kamu sudah dapat kuinya ya sudah gitu. Ya memang setelah pilkada Ya. komunikasi politik kita masih lanjut. Masih lanjut. Itu komunikasi itu harus tetap dijaga. Kita juga dalam rumah tangga pun itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk membangun suatu keutuhan rumah tangga, itu komunikasi. Iya. Ya, begitu juga kita dalam mereka yang selama ini kita dukung, itu komunikasi kita tetap lanjut. Ya artinya kita yang sudah masuk dalam koalisi kemarin itu mengantarkan menang, kita punya peran sebagai penyeimbang masyarakat ketika pemerintahan pengelolaannya seperti apa yang sesuai dengan keinginan rakyat. Artinya kita bisa memberikan saran seperti ini, itu masih terbuka seperti itu. Nah, secara personal juga kita masih oke, masih tidak ada masalah. Ya artinya itulah pentingnya kita komunikasi dan terus memberikan suatu informasi satu sama lain sehingga tidak ada yang terlupakan. Jadi harapannya dengan yang
Pak Bobi ini ya terutama masih masih terus di on the track ya, atau kalau ada yang sedikit menggeser diluruskan atau seperti apa? Sebenarnya yang punya peran penting di sini dalam monitoring itu adalah mereka teman-teman yang ada di Dewan DPRD. Dan itu memiliki hak dan menjadi suatu hak mereka. Kerja mereka itu fokusnya legislasi, budgeting dan evaluasi. Artinya kita bisa mengontrol itu di luar dari kita bisa DPRD itu. Artinya karena ada kedekatan personal atau komunikasi yang kita sampaikan pada media sosial, artinya banyak hal yang bisa kita sampaikan walaupun kita tidak berada dalam gedung dewan itu, karena kita partai baru. Nah, jadi Bang Yani, mungkin ada ya di luar sana orang-orang seperti saya mungkin Bang ya yang awam. Gimana saya bisa Bang ya tertarik ikut di partai politik, karena kan umumnya mungkin Bang ya orang yang menilai partai politik itu mungkin ya di awal aja yang istilahnya itu mungkin baik, setelah dapat kursi lah istilahnya ya, habis itu mulai kita berubah. Nah, gimana lah Bang Yani yang udah berpengalaman di partai ini memberikan informasi ya kepada orang-orang yang mungkin ingin punya pengalaman di partai politik gitu Bang. Jadi supaya orang-orang yang melihat partai politik itu bukan sesuatu yang nggak disukai gitu Bang gitu. Nah, seperti apa menurut Bang Yani? Artinya pendidikan politik ini itu bukan hanya tugas para politisi atau partai politik saja, tetapi pendidikan politik ini adalah tugas kita semua. Tugas kita semua Bang. Baik itu akademisi, sekolah dan semuanya. Artinya kalau semua ditumpukan pada pendidikan politik pada partai politik, maka kita melihat banyak ya upaya-upaya pelemahan partai politik yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika titik tumpu pendidikan politik itu hanya pada partai politik, ini yang kita sangat sayangkan ketika ada pelemahan partai politik. Jadi kita lihat bagaimana banyaknya ketua-ketua partai pada saat itu masuk KPK. Ya kan, baik itu partai benar Bang, benar. Baik dia itu partai nasionalis, baik itu partai religius, semua masuk. Artinya apa? Ada upaya pelemahan partai. Jadi ketika pelemahan partai ini muncul dan titik tumpuh pendidikan politik itu kalau seandainya ditumpukan pada partai politik, maka disinilah mulai berpikir semua masyarakat Indonesia politik itu jelek. Benar. Ya kan, benar kan? Benar. Maka di sini kita berharap pendidikan politik itu harus semua itu memiliki peran penting, baik itu akademisi, masyarakat, tokoh masyarakat dan seterusnya. Jadi kita nggak usah takut ikut politik ya, Nggak usah atau takut. belajar politik, atau ngomong politik. Nggak usah takut. Ngompol ya istilahnya. Iya. Karena politik itu kan siasi bahasa Arabnya kan, itu strategi, siasat kan, seperti itu. Dan kalau kita melihat, artinya bagaimana kita membuat suatu strategi politik yang kita berharap semuanya itu strategi itu memiliki upaya-upaya yang positif, seperti itu. Sama seperti ya nggak usah jauh-jauh ya, kayak kita kuliah, bagaimana strategi kita bisa tamat kuliah, sama ya. Bagaimana misalnya di pekerjaan kita masing-masing, seperti itu. Itu. Ya. Tapi kita melihat sekarang bahwasanya terjadi suatu pergeseran demokrasi dan politik di Indonesia, di mana peran penting itu adalah dikuasai oleh para oligarki. Ini yang menjadi suatu benar Bang. Jadi kalau kita melihat ada berapa peran oligarki dalam demokrasi ini. Pertama, dia sudah menyiapkan siapa calon. Jadi sebelum pemilihan dia udah menyiapkan siapa calon dan dia fasilitasi semua. Nah,
Kemudian oke, kamu misalnya Bung Andi, saya jadikan calon. Kamu akan menjadi gubernur, kamu akan menjadi presiden ke depan. Nah, setelah dia menyiapkan calon, dia akan menyiapkan perahu-perahunya. Partai A, partai B, partai C, partai D, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan mendukungmu. Udah selesai. Nah, setelah itu, aku yang akan ngurus semua proses pemilihannya. Sampailah terpilih. Nah, setelah terpilih, perannya dalam program-program pemerintahan itu akan diintervensi oleh. Ya benar. Di sini yang kita melihat terjadi suatu pergeseran. Maka kita berharap, bukan berarti kalau kita melihat negara dengan demokrasi atau dalam negara-negara menengah itu memang tidak lepas dari oligarki. Tapi bagaimana kita mengolah oligarki ini tidak terlibat dalam kepemerintahan ke depan setelah terpilih. Oligarki yang tidak terlibat dalam pemerintahan. Ketika Nah, caranya calonnya gimana tuh, Bang? terpilih. Nah, inilah Caranya kita. gimana? Karena dia mau melanggengkan kekuasaannya Artinya, demi pemerintahan. disinilah kita buat sistemnya itu yang Hmm. membuat terjadi suatu pembatasan Pembatasan, ya. intervensi oligarki terhadap Melalui apa kira-kira pembatasan? regulasi. Regulasi. Jadi sistemnya itu gitu. Begitu Menarik juga sekali. kita melihat di Amerika, siapapun presidennya sistem yang berjalan. Siapapun presiden sistem berjalan. Ingat ya, siapapun yang berjalan, siapapun presidennya, sistem yang berjalan. Gitu. Mau dia Kalau kita Quote kan yang beda. bagus, quote yang mau bagus. Donald Trump sendiri pun yang agak gini ya. Bukan saya loh. Beda dari kita. Siapa yang presidennya? Presidennya yang Iya benar sekali, benar Bang Yani. sistem ya, sistem ikut presiden. Ya, jadi arah kebijakan itu yang penting. Sistem yang kita kuatkan. Sistem. Nah, jadi ada program jangka panjangnya ya. Ya, sistem kita kuatkan, misalnya pembiayaan partai politik itu kita atur bagaimana terkurangnya ketika yang terpilih menjadi korupsi. Pembiayaan partai itu harus ditanggung oleh pemerintah misalnya. Oke. Nah, sekarang kan tidak, kantong masing-masing nih. Aku mau jadi gubernur misalnya, aku harus menyiapkan pasaran itu misalnya Ya. 80 sampai 100 miliar misalnya kan. Itu dari mana duitnya? Iya. Ya kan? Nah, ini pemerintah ke depan harus memperhatikan pembiayaan partai, pembiayaan pemilu dan seterusnya sehingga mengurangi kemungkinan korupsi ketika dia terpilih seperti itu. Oke. Nah, yang sistem 20% presiden apa itu Bang threshold itu kira-kira itu sistemnya diaplikasikan lah untuk ke depan nanti. Bagus atau menurut Abang gimana? Karena kan itu akan membuat kelompok-kelompok juga ya akan merapat juga sebenarnya gitu Bang. Karena kan adanya 20% itu. Menurut Bang Yani gimana? Iya. Ini kita juga Partai Gelora khususnya ya itu udah melakukan gugatan ke MK tapi ditolak. Ini kan produknya produk lama. Produk lama bener Bang. Ini kan undang-undang pemilu kan produk-produk lama untuk pemilu 2019 dipakai saat ini. Ya benar. Seperti itu kan. Seharusnya kita berharap kemarin itu ketika pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah pertama parlemen threshold itu setelah pemilu 2004, bukan Setelah Bang ya. bukan pemilu sebelumnya. Oh. Sekarang kan pemilu sebelumnya, misalnya yang memiliki suara 20% itu cuma PDIP. Iya benar. Tapi kita pemilu presiden kan tahun depan 2004. 2004. Aturannya pemilu 2004 dong pakai acuan Iya, acuan persentasinya, persen thresholdnya. Ini enggak. Ini satu sisi. Kemudian kita ingin menciptakan suatu demokrasi yang berkualitas dengan munculnya kepemimpinan dari elemen yang memiliki kompetensi dan mereka yang memiliki kemampuan dalam memimpin, yaitu dengan menggugat 20% presiden threshold di itu supaya semua itu Semua bisa Bang ya. bisa berpartisipasi. Benar. Nah, kalau misalnya 20% ya orang-orang
lu lagi Ya, gitu. itu dia, Pak. Kan gitu kan. Lu lagi benar. Lu lagi gitu. Tapi ya ini udah berlalu, Ya. akan kita jalani. Mungkin ke depan coba kita bagaimana menyusun undang-undang pemilu bagi mereka yang terpilih di parlemen nanti, Iya. bagaimana untuk melakukan peningkatan partisipasi menjadi pemimpin nasional dan pemimpin daerah ke depannya. Benar, Untuk sangat bisa tertampung mereka yang memiliki potensi. Sayang potensi-potensi Sayang banget ya. seperti itu. Apalagi potensi pemuda yang Ya, yang benar. anggaplah misalnya ini orang nih dari sisi apa ya, orang pekerjaan lah ya kan. Iya benar. Bekerja, kuliah atau sekolah, kemudian dia nyari pekerjaan nih susah nih. Nyari pekerjaan susah, kita diharuskan entrepreneur sendiri juga nggak ada modal. Iya. Kita diharuskan untuk mengelola aset apapun, asetnya dari mana? Iya. Nah, jadi inilah mungkin salah satu yang dibutuhin juga para pemuda ya, Iya. kepada partai-partai politik yang berkuasa untuk bisa membantu. Nah, seperti itu. Ya memang kita melihat Presiden Jokowi juga memiliki konsentrasi ya dalam pengembangan UMKM. UMKM. Ya ini juga dalam mengatasi inflasi, yaitu gerakan UMKM ini luar biasa kita melihat. Iya. Ya artinya bahkan saya baca berita atau saya tonton di televisi berita terkait dengan kepala daerah yang lambat menangani inflasi itu akan kena punishment seperti oleh Mendagri misalnya. Artinya untuk mengatasi inflasi berarti UMKM ini ditingkatkan. Ya. Pemko Medan juga lagi gencar-gencarnya meningkatkan UMKM untuk mengatasi inflasi. Karena ya prediksi juga 2003 itu akan krisis juga kan, informasi dari Pak Presiden juga kita lihat berita dan seterusnya. Jadi ketika UMKM ini berkembang, maka bisnis anak-anak muda yang punya kegiatan aktivitas bisnis dia punya itu bisa berdiri sendiri seperti itu. Walaupun goncangan ekonomi global, tapi dia punya UMKM yang bisa menopang ekonomi nasional. Jadi memang betul ya, 2023 itu akan resesi. Nah, Itu informasi dan kajian dan apa ya udah kita baca bersama, informasi juga seperti itu. Ya Nah, kita takut juga nih yang bekerja ya kan. memang dampaknya kita Iya, lihat dampak. banyak yang startup itu yang mengurangi karyawan, Ya, benar, perusahaan gitu kita lihat kan. Nah ini kita melihat bagaimana pengusaha juga bisnisnya juga lah sepir, dia tidak bisa menggaji karyawannya dan juga pengurangan karyawan seterusnya. Ini dampak-dampak tanda-tanda itu udah muncul gitu. Tanda-tanda ya. Iya. Maka sebenarnya kalau kita membaca perkembangan UMKM sebenarnya dan ekonomi nasional, yang mendongkrak atau salah satu kontribusi tingkatnya ekonomi nasional itu adalah UMKM. Itu sekitar 70 sampai 75%, 60 sampai 70 lah ya. Artinya gerakan ekonomi Iya. itu dari UMKM. UMKM itu. Ya, UMKM kemudian ada sistem istilahnya jual beli jual beli di sana, Perputaran uang perputaran uang. Luar biasa, keren banget hari ini. Nah, kalau dari bisnis sendiri lah, mungkin sedikit kita ulik-ulik Ya, aja dikit benar. aja. Ya, Dikit kan? aja. Ya. Apa kira-kira bisnis abang ini? Kalau saya sih kegiatan sehari itu di PT Jasani, Jasa nih. jalan sana sini. Kirain ada. Jalan sana sini itu adalah kita membangun silaturahim, Ya. mengembangkan jaringan. Ya, benar. Apa yang lu punya, apa yang lu mau gua ada, kan Palu gitu. gak ada. Palu gak ada. Tapi kenalnya Palu gak ada. Iya, apa lu Artinya- mau gua ada, benar. Kita duduk sini apa kegiatan dan seterusnya, apa usaha, oh aku ada ini, ya, itu Iya. terbangun dia. Itulah. Maka saya ketika sering ditanya apa kegiatan saya, kegiatan di PT Jasani, jalan Jasani. sana sini, membangun silaturahim. Nah, jadi dengan jalan sana jalan sini itu terbangunlah kita komunikasi dengan banyak orang. Minggu lalu kita juga kedatangan tamu dari Malaysia. Beliau ini adalah pimpinan NGO perdamaian di bawah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ya untuk perdamaian. Beliau datang ke Medan dan juga kita diskusi, ternyata beliau juga punya potensi bisnis juga di sana. Jadi beliau ini adalah supplier sapi itu di Malaysia berapa daerah. Dia ngambil dari Myanmar. Nah, dan harga itu sangat jauh ketika kita ngambil di Myanmar dan ketika kita jual Jual di sini Indonesia. itu artinya pertukaran informasi. Ya benar. Nah, ketika kita bicara tentang komoditi kopi, dia tertarik. Maka kita hadirkan kemarin itu di gudang ekspor kopi di PT Mulia. Maksud dan tujuan saya mengenalkan itu adalah karena dengan kita minum kopi satu meja, itu munculnya suatu kedamaian, titik perdamaian di situ. Oh, Gitu. keren, Kita keren. berbeda agama, kita Keren. berbeda ras, kita berbeda suku. Ketika kita disatukan dalam satu meja ngopi bareng, itu selesai semua. Sesuai. Damai pokoknya. Ada yang Jadi bilang apapun masalahnya yuk selesaikan di meja makan. ini kita ngopi satu meja. Iya. Artinya kita ngambil suatu tagline kopi perdamaian. Kopi perdamaian. Insya Allah akan kita follow up. Jadi artinya kita mencari akses di luar sana untuk kita kebutuhan mereka dari komoditi di sini kita akan cari, akan kita supply. Wah, luar biasa, keren banget nih Ya. nyanyi nih. Jadi saya ada nangkap satu hal yang penting. Komunikasi. Jadi artinya komunikasi adalah hal yang terpenting untuk kita bisa mengembangkan apapun itu. Ya, organisasi bisa mengembangkan apa tadi bisnis, kemudian kita bisa anggaplah ada orang yang tertarik dengan kopi, ada orang yang tertarik dengan politik tadi. Akhirnya kita simpulkan komunikasi adalah yang penting. Apalagi kita punya background yang berbeda-beda ya. Semua dikumpulin di satu meja, kopi perdamaian. Perdamaian. Selesai semuanya. Selesai. Benar sekali, benar. Ini salah satu podcast yang paling keren juga. Iya. Ya. Artinya apa komunikasi? Kalau kita komunikasi kita kaitkan dengan konsep dakwah ya misalnya. Iya, benar. Kalau kita lihat aktivitas dakwah atau ini maaf baik itu agama apapun, Iya. itu aktivitas dakwah itu adalah 90% itu adalah aktivitas komunikasi. Komunikasi, benar. Ya kan? Jadi ini sangat penting. Sampai kalau kita ini dalam agama Islam itu ada termaktub dalam surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu kan. Ini dia. Ini ada komunikasi. Mengapa kamu berbicara tapi kamu tidak kerjakan gitu. Ini ada suatu teguran bagi kita. Bagaimana kita mampu berkomunikasi tapi kita harus mengaplikasikannya. Ini dia. Benar sekali. Jadi kalau kita hanya cuap, tapi tanpa ada action, itu tidak akan terrealisasi ide dan gagasan itu. Kita punya konsep, kita punya gagasan doang tapi tidak diaplikasikan. Seperti itu. Benar. Luar biasa. Luar biasa, Bro Andi. Keren banget sekali. Keren. Ya, kita sudah berada di penghujung event podcast kita. Yes. Nah, saran. Kita selalu di finish selalu bilang, saran kepada anak muda muda. yang menonton channel ini. Iya. Jadi para anak muda semuanya, para milenial, saya satu prinsip yang saya pegang dari dulu ketika saya masih di studi di pesantren, Ya. itu ada satu mafhujah mengatakan bahwasanya laisal fata mayaqulu hada abi walakin al fata mayaqulu hada. Bukanlah seorang pemuda itu mengatakan ini loh bapak saya, ini loh paman saya, ini loh harta bapak saya, ini loh kekuasaan bapak saya. Bukan. Tetapi seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, hanaja, ini loh saya, ini karya nyataku, ini suatu hasil keringatku, ini suatu gagasan dan pikiran yang aku miliki. Itu yang dikatakan sebagai orang pemuda. Luar biasa, Seperti itu. Masya Allah. Keren. Sip. Ya. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya, Bro Andi. Ada Eh,
takjub jadi sang takjubnya nggak tahu lagi mau nanya apa. Mungkin Pak Andi ada mau tanya lagi. Ya, mungkin ya Nutup ya, udah. udah. Saya juga takjub. Nih, Bang Yani, mudah-mudahan kita bisa ketemu di podcast Amin. selanjutnya. Ya. Ya, doain podcast makin sukses. Yes. Siap. Ya. Sukses selalu Polaris. Ya, amin. Terima kasih. Kita berada di penghujung acara. Ya. Terima kasih banyak. Bang Sama-sama, Yani. Ya, sama-sama. Bu Yani, ya, Bro. Oke. Yuk. Terima kasih ya. Sampai jumpa di podcast-podcast Ya. berikutnya yang Yuk. lebih menarik lagi. Makanya stay tune Di podcast Polaris, podcast pelatihan dan inspirasi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.